Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Di sini saya akan mengkaji mengenai materi tentang rukun-rukun wudu. Karena wudu ini merupakan gerbang awal ketika kita akan melakukan atau akan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya yang menyarankan atau yang mengharuskan untuk terlebih dahulu berwudu. Makanya para santri-santri sekalian ini harus memahami tentang wudu itu sendiri, dalam arti syarat atau rukun-rukun wudu, sunah-sunah wudu, dan berbagai permasalahan yang lainnya. Namun saya sebagai materi di sini akan membahas mengenai rukun wudu. Kita terlebih dahulu membahas rukun wudu. Karena ketika seseorang itu baik wudunya, maka insya Allah sholatnya juga semoga baik juga. Karena kalau misalnya wudunya tidak baik, apalagi ke ibadah-ibadah yang lainnya, jadi seperti itu. Kita di sini mengkaji tentang wudu ini secara santai aja, maksudnya enggak usah tegang, kalem, enjoy, relax, dan lain sebagainya. Baik ya, langsung mulai saja. Sebelum memulai, hendaknya kita mengirimkan doa kepada mu'alif kitab yang kita akan kaji. Ala dunia wal dunia sholihah ila nabi wa ila hadratil mu'alif hadal kitab al-fikir Syekh Umar wa masyayikhi wa ahli wa barakatuhu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu. Disclaimer terlebih dahulu. Jadi pembahasan atau bahasa dalam kajian pada malam hari ini, karena memang ini para santri ya, tentunya akan menggunakan bahasa yang pertama, bahasa memaknai kitab atau yang sering disebut pegon. Kemudian surahannya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, saya akan membacakan kitab ini ya, tentunya dengan adat istiadat atau kebiasaan para santri. Jadi memaknai terlebih dahulu, kemudian menerangkan. Dapat dipahami? Ya, jadi fleksibel aja ya, selalu setegal, kalem. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu utawi iku narangaken wudu. Furudul wudu'i utawi sake fardhine wudu
Furudu iku utawi sakai fardune wudu sitatun iku 6. Jadi rukun wudu atau fardunya wudu itu ada 6. Sambil menerangkan melalui papan board. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Fardu itu apa sih? Fardu itu ya apabila kita mengerjakan itu akan mendapat pahala, dan apabila kita meninggalkan itu akan mendapat dosa. Karena furud itu ya sinonimnya atau persamaan katanya itu ya wajib, rukun. Nah, di sini rukun ini sesuatu hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena apabila kita tinggalkan itu akan menjadikan hal tersebut tidak sah. Kalau dalam permasalahan ibadah itu ya kita kenal dengan bahasa sah dan tidak sah. Kalau masalah diterima atau tidak itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak individualisme. Karena yang berhak menerima atau tidaknya suatu ibadah itu ya bukan seorang manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam istilah atau bahasa dalam ibadah itu ya lebih dikenal dengan sah atau tidaknya. Maka di sini rukun wudu itu ya suatu hal yang kita harus lakukan, harus penuhi. Karena apabila tidak dipenuhi maka wudu kita tidak sah. Dapat dipahami? Yang pertama, furudul wudu'i an-niyatu. Yang pertama itu niat. Yang pertama niat. Mengapa yang pertama itu harus niat? Karena berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala amal, segala perbuatan, keabsahan seseorang itu akan melakukan perbuatan, akan melakukan suatu amal itu ya bagaimana niatnya, tergantung niatnya. Dia ketika melakukan sebuah amal itu ya niat melakukannya itu ada atau tidak, salah atau tidak. Kalau misalnya ketika wudhu, meskipun ada niat, tapi niatnya bukan wudhu, niat sholat misalnya. Nah itu ya apa ya? Tidak termasuk dalam arti tidak sesuai dengan perbuatan yang akan dilakukan.
Jadi harus disesuaikan dengan perbuatan yang akan dilakukan. Kalau misalnya akan melakukan wudu, ya berarti niatnya harus niat untuk melakukan wudu. Jadi seperti itu. Yang pertama niat. Ini dasar kenapa yang pertama itu harus niat. Itu sebagaimana hadis Nabi nama maklumin niat atau dalam ibadah mana. Kemudian yang kedua itu ghusl wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah. Ghusl wajhi, membasuh wajah. Nah, kembali lagi ke niatnya. Di sini niatnya yang seperti biasa pada umumnya di kalangan apa ya, pesantren-pesantren yang yang sering diajarkan gitu kan. Biasanya ya niatnya itu ada yang bisa niat wudu, ada yang bisa apa coba niatnya? Iya, niat wudu. Lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu ala rabbil hadasil asghari wa rabbillahi ta'ala. Nah, artinya Niat itu ini wudu hal yang menghilangkan hadas kecil Allah Ta'ala. nah itu apa niat wudu yang pada ya apa ya namanya kita pesantren di Banten ya tentunya kita menggunakan bahasa Banten pun ya tidak apa-apa gitu. Sebenarnya niat itu tidak harus bahasa Indonesia, tidak harus bahasa Jawa. Kalau misalnya para santri bisa menggunakan bahasa Inggris itu nggak apa-apa. Jadi bisa serius. Jadi tidak apa-apa. Jadi apa ya sifatnya itu tidak paten lah, tidak mutlak dan tidak harus bahasa Jawa atau Indonesia. Boleh bahasa Sunda pun itu kan. Yang sering namanya kita kan pesantren di Banten ya tentunya menggunakan atau melakukan niatnya mengartikan niat itu menggunakan bahasa ala pesantren atau Jawa Serang. Ya, memang betul niatnya tadi. Nawaitu wudu'a li rabbil hadi. Dasir asghari fardhu lillahi ta'ala. Niat isun ing wudu karena ngilangkan hadas cilik kali takut atau bahasa desanya ya niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu pun cukup. Itu yang bahasa Indonesia. Silakan Mas, kalau misalnya para santri bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Rusia, ya apa ya, no problem lah, tidak masalah. Yang penting ada niat. Jadi niatnya ini di hati. Nanti ada prakteknya. Sini ghusl wajhi. Yang kedua, rukun kedua dalam wudu itu ghusl wajhi. Membasuh muka. Nah, membasuh mukanya ini bukan sekedar apa ya? Bukan sekedar membasuh muka itu, tapi harus diperhatikan. Membasuhnya itu ya pertama yang mengambil air, kemudian niat secara lafaz. Nah, ketika akan membasuh wajah itu kita mulai niat di dalam hati. Nah, membasuhnya itu ya caranya ya saya praktekkan ya apa ya, walaupun tidak praktekkan langsung ya semoga paham dan dapat dipahami. Jadi membasuhnya itu biasa kita kayak ini.
Jadi semua bagian ini dari atas sampai dagu, terus dari sampingnya itu ini apa ya? Dari telinga ini, ujung ini sampai ketemu ini. Kemudian bawahnya juga diusahakan ya sampai bawah. Jadi semuanya ini harus benar-benar terbasuh. Tidak hanya sekedar kayak orang cuci muka, bukan sekedar kayak orang cuci muka. Karena memang ada hal yang harus diperhatikan. Di semua bagian-bagian daripada kepala ini harus terkena. Jadi seperti itu tata caranya ya. Itu membasuh wajah. Yang ketiga itu membasuh kedua tangan. Ghuslul yadaini ila mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku. Siku ini ya ini. Kalau bahasa Bantennya itu ya sampai sikut gitu. Kalau bahasa Indonesia kan siku. Jadi yang ketiga itu ghuslul yadaini. Ghuslul yadaini ila mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, membasuhnya juga ya bukan hanya sekedar membasuh, tapi kan ya perlu diperhatikan. Jadi yang membasuhnya itu pertama kan dari ujung jari lagi. Kita harus mulai membasuh sampai ketemu sampai ke siku. Jadi cara itu ya pertama dibasuh gitu, kemudian sampai kena siku atau sampai ke siku. Jadi mulainya itu dari ini ujung jari. Bagaimana yang sering pada umumnya itu kan ada yang orang dari siku terlebih dahulu, yaitu tidak mendapat kesunahan, karena memang hal yang wajibnya itu di sini juga redaksinya ghuslul yadaini ila mirfaqaini. Jadi ujung dulu baru ke siku, bukan siku dulu baru ke ujung. Jadi seperti itu. Tadi prakteknya kayak gitu ya, diusap, tidak hanya sekedar mengalirkan air, tetapi dibasuh. Kemudian yang keempat ada mashu ba'dil ra'si, mengusap sebagian sirah. Sirah itu ya tempat ini ujung rambut di desa dipanggil sirah. Akan tapi ya kalau semisalnya memang mau membasuh semua atau membasuh semua rambut itu tidak masalah. Di sini juga masuk ba'dil ra'si, mengusap sebagian sirah atau rambut. Jadi sebagian, tidak perlu semuanya. Jadi kan biasa mengambil air ya diusap, nggak usah dibasuh. Kan kalau dibasuh kan ini. Kalau diusap ya sekedar mengusap saja. Tidak mesti harus di tempat tumbuhnya rambut, boleh di belakang, di samping. Yang penting ya terkena rambut ini terkena oleh air. Bagaimana kalau misalnya kita ingin mengusap semuanya, semua rambut, itu tidak masalah, itu tidak apa-apa. Itu juga merupakan daripada akan mendapat kesunahan daripada wudhu itu sendiri.
Yang keempat itu ya masku bapak roksi. Masuk bapak roksi. Yang keempat mengusap sebagian sirah atau ragu. Jadi tadi ya prakteknya. Kemudian yang kelima ada ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai ka'baini, apa ya, sampai mata kaki beserta mata kaki. Yang kelima itu ghuslul apa rijlaini rijlaini ma'al ka'baini. Ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tahu kan mata kaki ini? Mata kaki ini sampai mata kaki. Jadi membasuhnya ya sampai ketemu mata kaki. Boleh lebih, tapi jangan sampai kurang. Karena kalau misalnya kurang itu ya tidak sah. Jadi diusahakan lebih. Kemudian juga ketika membasuh kedua telapak kaki itu ya alangkah baiknya untuk mendapatkan kesunahan kita juga harus menyela-nyela itu ya, membersihkan rongga-rongga yang ada di jari gitu. Kayak gitu, membersihkan. Kalau misal kaki kanan menggunakan tangan kiri untuk membersihkan atau menyela-nyela rongga jari kaki. Kemudian yang untuk kaki kanan itu untuk kaki kiri membersihkan atau menyela-nyelanya menggunakan tangan kanan. Kayak gitu. Jadi harus benar-benar dibasuh, tidak hanya diusap, tapi dibasuh. Karena yang diusap itu cukup rukun yang keempat, rukun yang kelima, yang ketiga, yang kedua itu bahasanya membasuh. Jadi seperti itu. Nah, kenapa dari mana sih? Kenapa ini harus diharuskan wajah, tangan, kemudian sebagian sirah, kemudian juga membasuh kedua kaki? Dalilnya dari mana? Dalilnya itu dari Quran surat Al-Maidah. Quran surat Al-Maidah ayatnya berapa ya? Kalau untuk ayatnya, kalau nggak salah ayat 6 atau ayat 5. Lafadznya itu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi itu ayat dalil tentang wudhu. Kenapa harus wajib? Kenapa harus kedua tangan? Kenapa harus mengusap sebagian sirah? Kenapa harus membasuh kedua kaki? Itu dalilnya Quran surat Al-Maidah ayat 6
6 atau 5 kalau nggak salah itu ya. Ayatnya itu tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi ketika kita akan melaksanakan sholat, kita hendaknya membasuh wajah. Setelah membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan. Setelah membasuh kedua tangan, kita mengusap sebagian sirah. Setelah itu kita membasuh kedua kaki. Nah, untuk rukun wudhu yang terakhir itu, yang keenam itu adalah tartib. Tartib itu ya urutan atau runtutan yang harus dipenuhi. Jadi tidak boleh tidak boleh sembarangan. Kalau semisalnya urutannya itu yang pertama niat, kemudian yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap sebagian sirah, yang kelima membasuh kedua kaki. Nah, urutan ini harus dipenuhi, tidak boleh ditukar. Misal contoh, yang pertama membasuh wajah, kemudian niat dulu, atau yang pertama niat, kemudian yang kedua membasuh kedua tangan, itu tidak boleh dan itu tidak sah. Kalau di sini tadi, karena itu ada dalilnya. Ibda'u bima bada Allah bihi, yang diriwayatkan oleh Jabir, Imam Jabir. Ibda'u ya ngawiti sira kabeh bima bada Allah lan terangkan sampun ngawiti Allah di Rabbana. Jadi mulailah kalian, ketika kalian ingin memulai suatu permulaan itu ya harus sesuai urutan sebagaimana Allah telah mengurutkan. Nah, di ayat tersebut kan sudah jelas, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, wajah, wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, yang keempat. Terus yang kelimanya wa arjulakum ilal ka'bayn. Kenapa kok niat di awal? Karena memang kan niat kan inama amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi ketika kita melaksanakan atau melakukan suatu perbuatan, kita harus diawali dengan niat. Jadi tergantung niatnya, harus disesuaikan dengan niat ingin melakukan hal tersebut. Jadi niat memang suatu, maksudnya niat itu ya hal yang pertama gitu. Karena memang di sini ketika ingin melakukan perbuatan ya kita harus meniatkan melakukan niat dulu. Jadi seperti itu. Tartib itu ya tadi dari Ibda'u bima bada Allah. Jadi mulailah segala permulaan itu harus sebagaimana Allah telah mengurutkan permulaan yang Allah telah mulai. Kalau misalnya firman Allah itu yang pertama wajah, ya berarti harus wajah. Terus yang kedua tangan, ya berarti harus tangan. Yang ketiga harus ba'du ra'si, ya harus ba'du ra'si. Terus yang keempat harus membasuh kedua kaki, ya berarti harus membasuh kedua kaki. Kayak gitu. Jadi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan materi pembahasan mengenai rukun-rukun wudhu ini para santri
sekalian dapat memahami dan dapat mengamalkan. Karena tadi juga saya sudah sambil menerangkan, sambil mempraktekkan juga tata caranya, hal-hal yang harus diperhatikan. Karena seseorang juga ketika ingin melakukan wudu tidak serta-merta semaunya sendiri, tetapi ada aturan-aturan yang harus diperhatikan. Ya tadi itu, membasuh wajahnya bagaimana, membasuh tangannya bagaimana, mengusap sebagian rambutnya bagaimana, dan membasuh kedua kakinya harus bagaimana. Itu kan harus diperhatikan, dan saya juga tadi mempraktekkan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya semoga dapat dipahami. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Ada. Ya boleh, silakan. Kenapa bagian telinga tidak termasuk rukun wudu? Kenapa telinga tidak termasuk rukun wudu? Yes, jawabannya simpel. Karena di firman Allah surat Al-Maidah itu tidak menyebutkan telinga, tidak menyebutkan wamsahu atau wagsilu biuduna ini. Tidak ada redaksinya di firman Allah itu. Makanya telinga itu tidak termasuk rukun wudu. Padahal simpel jawabannya seperti itu. Akan tapi telinga itu maksudnya ke sunnah wudu. Karena ada hadis juga yang mengatakan ya telinga itu merupakan daripada sunnah wudu gitu, bukan rukun wudu. Jadi seperti itu jawabannya, dapat dipahami. Silakan, apakah ada lagi? Apa saja yang disunahkan dalam wudu? Yang disunahkan dalam wudu sebetulnya sangat begitu banyak ya. Hal-hal yang disunahkan dalam wudu itu ya, kalau dalam kitab Fathul Qorib itu ada 10 sunnah dalam wudu. Yang pertama membaca basmalah, kemudian yang kedua membasuh kedua telapak tangan, yang ketiga umur-umur, yang keempat istinsya. Istinsya itu menghisap air lewat sumur, istinsya. Yang ke berapa? 1, 2, 3. Yang kelima itu mengusap seluruh rambut. Kan di sini mah sebagiannya, sunnahnya itu seluruh sunnahnya. Terus yang keenam mengusap telinga, kedua telinga. Yang ketujuh menyela-nyela itu ya sama aja kayak mengusap gitu. Maksudnya mengusap apabila seorang itu ada jenggotnya itu ya di sela-sela gitu, ya diusap lah gitu. Oke, diusap. Kemudian menyela-nyela kedua telapak jari-jari tangan, menjadi menyela-nyela gitu. Ya membersihkan lah gitu kan rongga-rongga ini. Kemudian yang ke-8 mendahulukan bagian yang kanan dan mengakhirkan bagian yang kiri. Jadi kan apabila ingin membasuh membasuh kedua tangan itu hendaknya yang tangan kanan terlebih dahulu, kemudian tangan kiri. Nah, terus yang ke-9 dari
dari sunah-sunah atau rukun-rukun yang disebutkan tadi itu disunahkan untuk 3 kali. Disunahkan 3 kali. Maksud 3 kali itu ya membasuh mukanya 3 kali, membasuh 2 tangan 3 kali, dan membasuh yang lainnya. Terus yang ke-10 itu mualat. Mualat itu kontinu, dalam arti ketika para santri melaksanakan atau melakukan wudhu itu tidak dijeda. Jadi langsung, sifatnya langsung setelah membasuh muka dia langsung ke tangan, terus setelah tangan langsung ke siram, tidak ada jeda. Jadi itu mualat. Itu sunah-sunah wudhu yang 10 di dalam kitab Fathul Qorib. Jadi kalau sunah-sunah wudhu itu sangat banyak. Kalau saya rukun masih sedikit. Jadi seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Baik, kalau sudah cukup saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.